Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang lain, ini baru berapa orang ya? 17 orang dengan saya berarti ya. Silahkan kalau memang teman-teman sudah melihat saya atau mendengar suara saya, silahkan tik yes, ya, yes atau ya. Sudah mendengar dan melihat apa yang saya berikan. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih. Berarti semuanya sudah melihat ya. Oke. Hari ini ada sedikit perbedaan karena saya ngerasa ada punya utang gitu ya. Punya utang. Saya ngerasa punya utang, saya belum menjelaskan ini supaya teman-teman ada pemahaman kenapa saya ngambil bagian ataupun mengambil soal-soal seperti itu. Nah, sebenarnya ini kita sudah mulai merangkum lagi, kita sudah mulai nanti setelah ada pendaftaran, ini ada penambahan Zoom, nanti penambahan Zoom tiap hari Jumat, kita membahas semuanya di sana. Jadi kita akan membahas, jadi semakin dekat ke ujian kita akan sering mendapatkan Zoom ya. Dan kalau ditanya Zoom-nya berapa kali, udah jelas aja 4 kali sebulan Jumat aja, tambah Zoom biasa sesuai dengan kelas Anda. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah kisi-kisi, tidak berani mengatakan demikian, tetapi banyak orang yang menyatakan bahwa ini adalah kisi-kisi. Tapi saya nggak berani menyebutkan bahwa ini adalah kisi-kisi. Nah, nanti share, Mas. Siap, tenang. Akan saya share. Semuanya akan saya cek di materi umum ya. Cek di materi umum, share semua soal, semua materi, cek di materi umum. Silakan ya, nanti akan saya share. Kemudian, saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah kisi-kisi. Kenapa? Karena nanti akan kita lihat di vitamin. Saya menamakan itu vitamin. Vitamin itu adalah soal-soal atau materi-materi yang keluar pada saat orang itu keluar dari ruang ujian. Kalau istilah kita tuh FR ya. Istilah umumnya FR, tapi saya mengatakan vitamin aja lah. Vitamin. Nah, vitamin. Nah, sekarang kita lihat bedanya D3 itu apa sih dengan S1? Bedanya D3 dengan S1. Dan apakah semuanya mengacu ke soal-soal itu mengacu ke sini? Kita akan lihat ya. Kita akan lihat dan bagaimana apa yang harus kita lakukan kalau memang seperti ini. Nah, jadi saya nanti mengajak teman-teman, saya juga sedang mengumpulkan data-data supaya teman-teman bisa uh, belajar itu sesuai dengan arahan, belajar itu sesuai dengan apa yang harus dipahami oleh teman-teman. Oke, coba perhatikan di sini ya. Kita mulai dari D3 dulu. Dari D3. Oh ya, setelah ini nanti ada soal 217 soal, 217 ya. Akan saya PR kan pada Anda, itu soal itu adalah soal KDM. KDM, perawatan dasar lah, termasuk dalamnya ada KDM. Perawatan dasar, sehingga Anda harus mengisi. Siapapun Anda, D3 atau D1, harus mengisi. Karena kita tidak pernah tahu soalnya keluar mau apa. Nanti lebih jauh kita akan jelaskan di dalam ya. Yang pertama adalah untuk D3 sesuai dengan Permen nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Yang pertama adalah pengajian dasar. Pengajian dasar itu kayak apa? Head to toe, ya, pengajian head to toe, kemudian pengkajian sistem, ya, itu yang namanya dasar. Jadi nanti juga saya siapkan materi-materi yang terkait dengan pengkajian, termasuk juga pengkajian misalnya Anda harus paham
bunyi dari Pemetus taktil, kemudian perkusi, papasi, akultasi juga harus sudah paham. Walaupun Anda dasar, emang itu dasar banget. Dasar banget. D3 itu ya. Kemudian melakukan komunikasi terapeutik. Ada semuanya, ada sebar juga. Kemudian fase-fase komunikasi terapeutik juga ada. Jadi ini yang penting bahwa Anda harus paham komunikasi terapeutik yang belum nanti kita coba cek. Sudah saya sediakan di Minmap sebenarnya komunikasi terapeutik. Kemudian PHBS di semua lini, mau di tempat kerja, mau di rumah sakit, mau di sekolah, mau di rumah, harus paham, ya, harus paham. Karena ini adalah sesuai dengan jabatan fungsional Anda, harus paham. Kemudian memfasilitasi penggunaan alat pengamanan pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada pasien dalam rangka upaya preventif. Nah, itu juga termasuk adalah gelang. Bagaimana APD juga digunakan, bagaimana kita menggunakan restraint, ya, restraint juga harus digunakan seperti apa. Anda harus paham satu persatu termasuk jadi bed plan dan lain sebagainya. Itu juga merupakan bagian yang harus dipahami oleh D3. Oksigenasi sederhana termasuk di dalamnya kapan oksigen itu berhenti. Kita berhenti memasang oksigen, memberikan oksigen, saturasinya berapa, target saturasi itu berapa, normal berapa. Ya, itu juga yang harus Anda pahami, termasuk juga pemberian kanul harus maksimal berapa, efisiennya berapa, atau optimumnya berapa. Itu juga bagian yang harus Anda pahami, yang tidak bisa ditawar lagi, ya. Tidak bisa ditawar lagi. Itu nanti kita akan bahas juga, mungkin nanti kita golongkan pemberian oksigen, pemberian apa, gitu ya. Nanti kita coba di hari Jumat, kita di Zoom kalau sudah ada jadwal. Jadi kita coba di hari Jumat, kita bahas satu persatu, item per item. Hingga kenapa? Gini loh teman-teman, saya bukan tidak mau memberikan Anda soal-soal yang banyak gitu ya. Tapi percuma, soal itu tidak akan keluar gitu ya. Saya kasarnya tuh, Anda beli buku apapun, itu soalnya itu tidak akan keluar. 100% tidak akan keluar. Tapi yang keluar pasti adalah materinya. Soalnya bisa jadi di soal latihan ditanyakannya adalah tentang tentang pengkajian, tapi ternyata di ujian soalnya tentang tindakan. Bisa jadi seperti itu. Makanya saya menganjurkan pada Anda itu bukan menghafal soal, tapi memahami konsep. Memahami konsep. Memahami logika bagaimana menjawab soal tanpa harus Anda berpikir bagaimana konsep itu dijalankan, gitu ya. Itu yang saya inginkan. Jadi Anda tidak boleh menghafal soal, tapi pahami bagaimana konsep-konsep itu. Kemudian yang tidak ada bedanya adalah pemberian tindakan pada pasien gawat darurat, bencana, dan kritikal. Sekarang pertanyaan saya, ada perbedaankah perawatan gawat darurat yang dilaksanakan oleh D3 dengan S1? Misalnya di triase, ada perbedaan? Tidak ada. Penanganan misalnya tamponade jantung di D3 beda dengan S1? Sama. Penanganan jantung D3 beda dengan S1? Sama. Artinya konsepnya sama, mau D3 mau S1 sama konsepnya. Ya, konsepnya sama. Artinya Anda harus memahami konsep. Jangan memahami, ini soalnya sama nggak? Jangan itu yang ditanyakan. Tapi pahami konsepnya. Pahami min map-nya. Pahami min map-nya. Jadi tolong min map yang dibaca. Bukan Anda nanya, soalnya kok sama? Jangan saya gitu ya. Kenapa? Soal itu bisa sama. Malah ada teman yang kemarin, karena saya mengajar dari P3 itu dari tahun 2019. Ya, 2019. Teman-teman mengatakan begini, saya coach katanya, saya ngambil D3, tapi karena kita terbiasa dengan soal-soal dengan kategori sulit dan panjang, maka saya dengan mudah melibas soal-soal yang diberikan di D3.
Gini loh Mas, teman-teman. Kalau Anda jadi S1, Anda harus paham materi D3. Tapi kalau D3, Anda harus paham apa yang menjadi kompetensi Anda. Plus, Anda akan lebih baik kalau paham kompetensi keperawatan secara umum. Karena secara konsep itu tidak ada perbedaan. Cuman kita tidak tahu di D3 keluar nomor mana, di S1 keluar yang nomor mana. Itu contoh di gawat darurat. Kemudian yang kedua, suasana lingkungan tenang, aman, bebas risiko infeksi. Tentunya konsep-konsep seperti ini misalnya bagaimana sistem septic aseptic, bagaimana prinsip tekanan positif negatif itu yang harus Anda pahami, termasuk konsep isolasi itu pun Anda harus paham. Kemudian nomor 8, melakukan intervensi perawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah. Contohnya apa? Perawatan luka juga. Walaupun di bawah nanti ada tuh perawatan luka. Perawatan luka, kemudian ROM, kemudian penanganan nyeri, itu juga sama sederhana karena tidak ada yang kompleks kok. Ya, sederhana. Sama ya. Kemudian intervensi keperluan spesifik yang sederhana di area anak. Area anak, pemberian obat, pemberian kebutuhan cairan anak, pemberian dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian juga ada anaknya. Jadi kalau nanti saya memberikan soal-soal anak, harusnya malam ini saya memberikan soal anak dan maternitas. Tapi oke lah ini dulu, nanti saya ganti ya. Karena saya merasa salah kalau saya belum menjelaskan ini kepada teman-teman. Kemudian intervensi spesifik komunitas. Sementara di kurikulum yang sekarang, komunitas dan keluarga komunitas itu tidak ada ya di D3 ya. Tapi tetap di sini masih ada ya karena lebih menganjurkan pada pencegahan, lebih cenderung pada pencegahan. Kemudian spesifik sederhana di jiwa, yang sederhana ya jangan berpikir sederhana, komunikasi terapeutik, kemudian TAK, kemudian tanda-tanda ya tanda-tanda SP1 sampai setiap SP lah ya TAK juga harus Anda pahami ya. Kemudian yang banyak kemarin itu tindakan terapi komplementer. Ada yang hipnoterapi, ada yang akupuntur, ada yang akupressure, ada herbal dan lain sebagainya. Nanti juga kita akan mencoba membahas soal-soal tentang ataupun membahas konsepnya yang mudah dipahami. Kemudian yang ke-14 melakukan perawatan pada pasien pembedahan pada tahap pre, intra, post dan post ya benar. 3. Sama aja deh, S1 juga sama ya. Memberikan perawatan pada pasien dalam rangka perawatan paliatif. Malah paliatif care juga ada. Memberikan dukungan pasien kebutuhan spiritual, kehilangan, kuberus, itu selalu ada. Saya tidak mau tahu Anda bagaimana cara Anda paham kuberus ya. Sudah saya buat min map-nya. Baca itu min map, pahami min map, baru Anda berbicara tentang bagaimana soalnya. Jadi Anda pahami min map dulu. Perawatan luka dan dokumentasi. Dokumentasi seperti apa? Tentu dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi. Itu ditulis. Itu ada 18. 18. Nanti kita lihat. Saya cek dulu vitamin ya. Saya cek dulu vitamin D3. Pertanyaannya saya coba perhatikan di sini. Di sini tidak ada yang dinamakan keluarga, tapi muncul di ujian. Ya, muncul di ujian. MAKP, ada nggak? Nggak ada di D3, tapi muncul di ujian. Itu masalahnya itu, makanya saya tidak berani. Anda harus ini, harus ini. Enggak, bagi saya enggak. Anda harus paham konsep, karena ternyata tidak mengacu ke sini. Tidak mengacu 100% ke sini. Walaupun ada, mungkin 60% mengacu. Yang 40%-nya tidak mengacu. Ya, 40%-nya nggak ngacu. Saya bisa berani bilang. Nanti kita lihat. Apa yang dikatakan oleh teman-teman setelah ujian. Nanti kita lihat. Setelah ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke S1. S1, pengkajian lanjutan pada individu sama kalau lanjutan
Ya pada prinsipnya sama lah. Lanjutan, sistem, termasuk analisanya, kemudian eh, harusnya keluarga ada, tapi tidak ada di D3. Harusnya ada, karena di sini ada lanjutannya. Jadi kemudian artinya apa? S1 lebih teoritis dibanding D3. Ya, contoh misalnya, kok NGT nggak ada? Ya ada pramuka. Itu perawatan pre-op ada NGT, ya kan? Kateter ada di pre-op, ya. Jadi jangan jangan kecele, jangan, jangan, jangan kejebak, ya. Kemudian eh atau saya lihatin dulu lah, saya lihatin dulu sebelum ke S1 ini, saya tandain dulu ya, gimana vitamin untuk saya katakan vitamin. Sebenarnya vitamin kemana barusan vitamin saya? Sebentar, vitamin P3K. Saya cek dulu. Ini, oh ini untuk P3K untuk nurse. Karena saya juga punya, untuk nurse punya, untuk D3 punya. Jadi lengkaplah penderitaan. Sebentar, vitamin D3. Nah, saya tunjukin ke Anda. Saya tunjukin sekarang ke Anda, yang S1 sabar dulu. Nah, saya menunjukin ke teman-teman D3. Nanti ini ringkasan yang saya buat. Ringkasan yang saya buat. Ya, ringkasan yang saya buat. Ini, yang ada apa saja di D3, penggunaan APD saat swab. Pokoknya penggunaan APD lah, apapun itu. Levelnya, level berapa. Imunisasi, efek imunisasi pada anak selama 3 minggu apa. Lokasi pemberian imunisasi hepatitis, terapeutik wajib pasien-pasiennya, sasaran keselamatan pasien, TKD, TKP, dan lain sebagainya. Ada masih kemudian ada sentinel dan sebagainya, harus paham ya. Keselamatan, jadi yang sentinel itu penegakan diagnosa terkait luka bakar, ada kan. ISWL, tindakan Katim yang perlu dilakukan dengan skor IWS, IWS skornya 5. Maternitas, tadi kan pengalaman sebab APD level 3 tuh. Muncul anak borok abses, area suntikan bengkak 2-3 hari, suhu 30, tidak nafsu makan, berat badan menurun, nyeri tulang. Tambahan pemberian BCG penyakit TBC dosisnya. Lokasi penggunaan hepatitis sama ya. Orientasi nih SKP 1, 2, 3, kemudian vitamin 6. Nih, KPC kondisi tidak cedera, vitamin 7, nyeri, integrasi resiko infeksi. Ya, ini juga sama ya. Dari Ilham nih, SP5 pasien perilaku kekerasan, data objektif pada pasien halusin dengar. Apa ya? PPOK, APD level 34, SPO pemasangan infus, derajat luka bakar, cairan pemberian luka bakar, terus SCAR pada imunisasi BCG, perawatan pasien terminal, TBC BB 60, sakit menjadi 55, berapa persen penurunan berat badan tersebut, menghitung IWS, tindakan dilakukan perawat tergantung IWS, kemudian oksigen pada pasien asma, jenis sarung tangan, DM tipe 1, indikasi dilakukan EKG, indikasi pemesanan WSD, KLL, BHD, pasien hamil 32 minggu, ada lagi. Ini Nurul Utami, pasien dengan hepatitis 40 diberikan antipiretik tapi keluarga menolak. Apa tindakan perawat selanjutnya? Pasien post-op, bed rest, tidak mau bergerak, apa tindakan dilakukan? Jelek bagus suka operasi dilihat dari apa? Suara paru pada pasien asma, pijit refleksi, itu ada. Ya, komplementari terapi. Iskopi tiba-tiba meninggal sebelum keluar mendepan, pasien tersebut berjemur dengan kaki pincang. Nah, perawat termasuk intervensi perawatan pada HNP.
Ini masih D3, pelepasan APD, N-scrub, warna lohea, IWE, curiga, sertika, stabilitas gimana? Raplik komplementer, istilah medis dalam bahasa Inggris, vaksin anak, luka bakar, konsep interpretasi nilai. Ini ya, lab ya. Trauma jantung, sirkulasi jantung, spiritual, reopos, opas, luka, skor, dikatakan sejahtera, tahap berduka, selalu ada. Hampir rata-rata bentuk kasus apendik, hampir rata-rata dalam bentuk kasus apendik. Saat ini dari tahun sebelumnya, ini yang tahun sebelumnya. Nah, tahun 2022 juga ada. Dari grup sebelah. Nah, itulah teman-teman. Kebanyakan ya. Kebanyakan sampai sini ada pertanyaan sampai sini. Sebelum kita lanjutkan. Nanti yang mana barusan? Ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi, nanti sebentar saya juga akan nunjukin bahwa soal yang tidak ada di kisi-kisi juga keluar. Nah, selesaikan dulu ini supaya Anda penasaran. Dilanjut dengan Nes, gimana teman-teman? Jadi konsepnya, walaupun Anda D3, dari tahun kemarin sampai dengan tahun sekarang, saya sudah mengumpulkan data-data bahwa memang konsepnya itu sama saja. Kalau lihat konsep itu sama saja. Yang membedakan dengan S1 adalah berapa banyak tindakan, berapa banyak soal. Di S1 ada luka bakar, di D3 ada luka bakar. Cuman masalahnya D3 berapa soal, S1 berapa soal. Tapi konsepnya sama. Artinya orang-orang yang di D3 harus paham juga soal-soal yang memiliki yang lebih sulit. Tapi apalagi yang S1, S1 harus paham soal-soal yang ada di D3. Begitu konsepnya. Ya, kelihatan. Kemudian kewaspadaan. HICE juga ada. Investigasi dini, kejadian luar biasa. Teknik kontrol infeksi, penyakit menular. Diagnosa, prioritas, tindakan. Tapi jangan salah loh, di sana pun ada. Nah, sama ya, ini juga sama. Tindakan keperawatan, apakah di D3 tidak ada ASKEP? Keluar ASKEP juga, masalah juga ditanya kok. Tapi walaupun tidak ada kan, di D3 tidak ada tuh. Kalau kita lihat permen itu tidak ada, tapi keluar juga. Masalah cuma memang tidak banyak, tidak sebanyak di S1. Itu saja. Tapi kan konsepnya Anda harus paham. Konsepnya harus paham. Ya. Komplementari terapi juga ada, sama. Pre-post juga sama. Apa beda penanganan pasien di D3 dengan pre-post di S1? Sama. Memberikan dukungan fasilitas kebutuhan spiritual juga sama. Nutrisi, eliminasi, KDM ya, KDM juga ada, walaupun kalau di sini dijabarkan secara detil, tapi kalau di D3 tidak. Yang beda mungkin ini case finding memang nggak ada, seharusnya nggak ada deteksi baru, nggak ada. Tumbuh kembang juga ada di anak sederhana, pengajian anak juga ada kan, DDST juga harus bisa S1, D3 juga harus bisa kan, pengajian pada anak, berat badan anak berat badan anak ideal pun harus ngerti bagaimana cara ngitungnya, kebutuhan cairan juga harus ngerti. Pendidikan kesehatan juga, kalau di sana pendidikan kelompok pada individu di D3, kalau di sini pada kelompok. Tahun kemarin keluar itu leaflet untuk apa dan lain sebagainya. Kalau ini sensori ya, kompleks komunitas, jiwa dan lain sebagainya yang kompleks ya. Intervensi. Perawatan luka ada, konsultasi, rehabilitasi spiritual, manajemen gejala, evaluasi tindakan perawatan pada individu, melaksanakan fungsi pengarahan pelayanan perawatan sebagai ketua tim,
ketua tim. Anda sebagai ketua tim, berarti yang D3 pun kenapa tadi ada, tidak ada kan? Di MAKP-nya tidak ada, tapi ternyata ada. Karena Anda pun sebagai anggota tim. Jadi konsepnya harus apa? Pendokumentasian juga harus apa? Ya. Nah, kecuali yang ini. Kecuali ini tidak ada. Di D3 nggak ada. Nah, reseptorship dan mentorship tidak ada. Jadi, kesimpulannya bagi saya, siapapun Anda harus memahami konsep. Konsepnya sudah saya siapkan di min map, sudah saya siapkan di materi umum. Min mapnya cek, dibaca materi umum, supaya kalau Anda, walaupun D3 atau S1, silakan baca materi kunci. Nanti ini akan saya berikan pada Anda. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Sambil saya menunjukkan kepada Anda yang lainnya supaya Anda paham seperti apa nih nanti soal-soalnya. Bentar. Sampai di sini paham teman-teman? 8 Desember. Nah, saya akan membagikan yang ini. Ini D3 nih. Supaya Anda paham. Karena tadi ada yang bertanya ke saya. Kok bedanya kok sama? Teman saya di D3, saya di S1. Kasusnya sama. Kasus itu sama. Cuma masalahnya yang S1 kamu dapat berapa kasus, yang D3 kamu dapat berapa kasus. Ini yang 2022 ya, 2022. Coba perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Selamat sore teman-teman. Saya kalau kisi-kisi yang tadi ya, saya share tenang, saya share tenang. Tenang teman-teman. Saya pasti share semuanya. Saya pasti share semuanya untuk teman-teman. Saya ingin teman-teman lulus, apapun akan saya lakuin itu untuk supaya teman-teman pintar bisa jawab. Nah, makanya saya daripada saya dosa nggak memberikan penjelasan supaya Anda mantap gitu ya. Nah, saya bilang latihan soal itu senapan. Konsep, teori, dan lain sebagainya, cara menjawab tip dan trik itu senapan. Pelurunya adalah materi. Saya akan tunjukkan nih. Di sini nih, saya udah ujian D3. Nah, terima kasih. Tidak pelit dengan semua materi. Saya nggak pelit kok. Walaupun nilai saya hanya, nah, dia tidak berbicara, dia dapat afirmasi atau tidak. Nomor urut, artinya belum afirmasi. FR-nya, coba buat kita bodoh amat, mungkin dia dapat berapa. Belum ya, nanti saya cek lagi PHBS ya. Kalau nggak salah ada bulletinnya PHBS itu. Tapi nanti saya cek lagi ya, Mas. Nah, siapa? Minmap. Oke, Mas Samsul, nanti saya cek ulang ya. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Anda tadi sudah lihat bahwa D3 tidak ada MAKP. Di sini coba perhatikan. Di sini apa? MAKP muncul. Ya, MAKP muncul. Terus kita mau ngomong apa? Saya harus ngomong, teman-teman baca aja sesuai dengan kisi-kisi. Padahal ternyata ada yang muncul. Oke? Nih, apa kata dia? Intinya, ikuti kata coach, baca min map, kuasai, dan itu sangat berguna. Semoga bermanfaat yang berujian. Min map, pahami. Jadi, jangan dibalik. Karena saya orangnya kebalik sih. Anda pahami min map, baru Anda baca soal. Itu akan mudah sekali. Nah, ini teman-teman juga mengatakan bahwa manajerial boleh mengerjakan manajerial sosial dulu ya, karena ini satu dalam kompetensi teknis. Kalau wawancara ujian kedua, jadi saya dulu ini Malang D3, Kumham dan beberapa yang ada sama. Nah, PHBS komunitas fase berduka keluar 3 soal. Banyak tentang komunitas terapeutik. Tahapan pada hipnosis 1 soal, APD pemasangan NGT yang dilakukan pada pasien dengan delirium ya. Apa ini?
kardiovaskular aku atau kepala ya. Terus yang terus menarik oksigen. Apa yang dalam perawat? Gambar PT. Nah, itu ya, gambar PT pada kala satu. Pekta apa gambar Peginatusi pada kala satu, refleks pada bayi, saking refleks, moro dan lain sebagainya. Tidak ada menghitung sama sekali, tetapi saya dapat hitungan HPHT, katanya nggak menghitung, nggak HPHT ada. Dan usia kehamilan dalam minggu, soal diketahui TFU. Ada yang belum bisa, kebangetan. Leopold, nah semoga dilancarkan. Nah, injeksi pada fase kerja, keluarga dewasa tanpa anak namanya apa? Hitung luas luka bakar, nilai normal CO2, IPA berapa kali sebulan, ISPA 75%, HT 15%, berkolesterol 5%, pengolahan sampah dibakar. Intervensinya apa? Komunitas ya, nanti kita juga sama komunitas. Nah ini keluarga juga ada. Kan tadi padahal nggak ada kan, di permennya nggak ada. Tapi ternyata ada juga keluarga. Makanya jangan, makanya kenapa saya, semuanya Anda harus bisa. Hasil analisis darah, dikatakan kata tasikardi apa, pilihan nadi lebih, nah lebih dari 100 pasti ya. Nadi norma berapa, PHBE, from case, Lohea hari kelima. Yang penting dokumentasi dan keperawatan apa, SP halusinasi, sudah menghardik, PAK sisi satu sosialisasi, APD saat mau melakukan NGT pada pasien di ICU, ya. Kemudian mengambil sampel darah, Hanson apa, nasal kanul selang panjang cuma 1 meter apa kurangan, dan lain. Ini kanul ya, DD3 kanul. Ya. Pilihan tentang pengertian KTD, KPC, KNC, KFC, KFC. Ada KFC di sini ya. Ah, ada yang pusing mikirin ini ya, ada yang pusing mikirin ini ya, ada yang nggak ngerti ya apa KTD dan lain sebagainya. Belum paham ya? Ada yang belum paham tentang KTD? Ada yang belum paham? Yang belum paham nulis dong. Pertanyaannya berapa persen yang harus sudah Anda paham? Ayo silakan mau ngomen berapa yang sudah Anda paham yang mana? 'BCS nomor 16, tongkat, lain spiritual, Leopold berapa? Hmm, berduka 20. Ini dia tiga ya. Yang kasusnya juga sama ya, kasusnya juga stroke kayak gitu. Cuman ini artinya itu loh teman-teman. Ini adalah soal-soal yang sifatnya C1 sampai dengan C3. C1 itu tahu, paham, ya tahu, mengetahui, memahami itu aja. Nah, ya. Kruk sudah kruk di materi ini loh. Di materi umum. Coba cek. Kruk adalah ini perlu ini. Kalau S1 Anda harus apa? Yang tidak paham D3 aja ini Anda harus paham apalagi S1. Itu loh konsepnya seperti itu. Malah saya tunjukin D3 dulu baru kemudian S1. Nah, sekarang saya cek lagi yang lainnya ya. Nah, vitamin minerals. Nah, minus. Ikut memahami mineral gimana, apakah ada rute, memahami misalnya definisi dulu gimana. Oke, saya jelaskan. Nanti saya jelaskan. Oke ya. Bu Ayu nanti saya jelaskan. Untuk sebelum ke min map, nanti saya jelaskan dulu. Ini dulu, karena sudah di depan mata ya, Bu Ayu. Nah, ini stop share dulu. Saya masukkan yang S1. Ini S1. Keperawatan komunitas. Gimana
S1, D3 harus baca juga. Kemarin ada loh. Ada D3 komunitasnya. Nah, ini norma sakit jabatan fungsional ini tidak usah tetesan makro mikro metode ceramah komunitas ini inspirasi TAK sensori realita sensori ya kalau saya sih bacalah yang D3 juga baca aja supaya nggak Anda pun nggak salah gitu kan karena kan tadi ada juga TAK kan TAK sosialisasi kan sudah ada ya sudah ada berarti ya teman-teman semuanya sudah ada nah slow ini pun nanti saya berikan ya pada teman-teman. Hah? Ini sudah ada, ini tidak ada. Teknik gejala sidra. Ini sudah ada, sudah saya siapin. Bacalah, walaupun Anda ada 3, baca aja. Karena di sini ada nih. Walaupun ini belum semua saya kerjakan. Malas juga saya. Malas. Ini sudah saya berikan ya untuk D1 nanti kita bahas soal-soalnya. Tenang. Semuanya kebagian.